Bayangin lo lagi scroll TikTok dan tiba-tiba dunia meledak. Dua negara saling hantam rudal dan gak ada yang minta maaf. Bukan Rusia, bukan Ukraina, tapi Iran dan Israel, dua musuh bebuyutan, saling dendam dari generasi ke generasi. Perang mereka bukan soal tanah, bukan sekadar agama, tapi soal dendam, pengaruh global, dan eksistensi. Yang satu pengen dunia nggak kenal Israel, yang satu pengen nuklir Iran lenyap sebelum jadi kenyataan. Ini cerita tentang perang bayangan, yang bisa jadi perang dunia nyata, kapan aja. Tahun 1979, Iran gulingkan rajanya, sosok pro-barat yang deket banget sama Amerika dan Israel, diganti sama rezim baru, Republik Islam. Gaya politiknya berubah total. Dari sekutu jadi musuh terang-terangan, Amerika dianggap simbol penindasan global, dan Israel dianggap perpanjangan tangannya di Timur Tengah. Hubungan diplomatik langsung dibekukan. Iran mulai dukung gerakan perlawanan Palestina. Sejak saat itu, mereka bukan sekadar beda pandangan. Mereka saling melihat satu sama lain sebagai ancaman terhadap hak hidup dan masa depan. Iran tahu, kalau nyerang langsung bakal dihajar balik. Jadi mereka pilih cara licik, perang lewat orang lain. Iran suntik dana, senjata, dan ideologi ke kelompok di luar negeri, Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, Houthi di Yaman. Bukan cuma bantu, mereka ngerakit tentara tanpa bendera. Sementara itu, Israel juga nggak tinggal diam. Mereka kirim drone, pasukan rahasia, bahkan bunuh ilmuwan nuklir Iran di tengah kota, lalu pura-pura nggak tahu, nggak ada pengakuan. Tapi mayat berserakan. April 2024, Israel nyerang konsulat Iran di Suriah. Iran nggak tinggal diam, mereka balas dengan lebih dari 300 rudal dan drone. Target langsung ke jantung Israel. Tapi Israel punya Iron Dome. Rudal dicegat, dunia lega untuk sementara. Amerika, Rusia, PBB, semua panik. Karena yang tadinya cuma operasi diam-diam, sekarang udah perang terbuka. Dan pertanyaannya cuma satu. Kapan salah satu dari mereka mutusin buat tekan tombol yang paling ditakuti umat manusia? Iran bilang, kami nggak bikin bom nuklir. Kami cuma memperkaya uranium. Tapi dunia nanya, kalau lo nggak bikin bom, kenapa lab lo dijaga kayak benteng militer? Israel nggak tunggu penjelasan. Mereka lebih percaya laporan satelit daripada janji diplomatik. Makanya tiap kali Iran makin dekat ke teknologi bom, ada aja ledakan misterius, kecelakaan fasilitas, atau ilmuwan yang hilang. Ini bukan perang rudal lagi. Ini perang kode, spionase, dan syakwasangka, karena satu kesalahan perhitungan bisa nyalain api yang nggak bisa dipadamkan. Dunia bukannya nggak tahu, mereka cuma terlalu sibuk pura-pura netral. Amerika dukung Israel, tapi sambil bilang, kami ingin perdamaian. Rusia deket sama Iran, tapi nggak mau ikut kebakar Cina, cuman ngitung untung dari belakang layar. Dan PBB kirim pernyataan keras yang nggak pernah didengerin siapapun. Ini bukan soal hukum internasional. Ini soal kekuatan, aliansi, dan siapa yang megang pelatuk. Dan semua negara besar lebih pilih main catur daripada matiin api yang bisa bakar papan itu sendiri. Dan sekarang kesemuanya cuma soal waktu. Iran terus uji coba drone, rudal, dan uranium. Israel makin agresif, makin gelisah. Mereka sama-sama punya musuh di sekitar sih, tapi juga punya pemicu yang siap ditekan kapan saja. Satu serangan salah tempat, satu ledakan yang terlalu besar, bisa bikin semua negara di Timur Tengah ikut terlibat. Dan kalau itu terjadi, Amerika, Rusia, dan Cina nggak bisa pura-pura netral lagi. Game over bukan cuma buat Iran dan Israel, tapi buat seluruh peta dunia. Dunia diem, kamera diem, tapi rudal tetap standby. Iran dan Israel nggak butuh alasan besar buat saling hantam. Yang mereka butuh cuma satu momen, satu provokasi kecil, dan sejarah bisa berubah dalam satu malam. Lo pikir ini cuma urusan dua negara jauh? Nggak, bro. Ini soal bahan bakar global, jalur laut internasional, dan harga hidup manusia yang makin nggak berharga. Jadi lain kali lo scroll TikTok dan lihat breaking news tentang Tel Aviv atau Teheran, ingat, yang mereka lawan bukan cuma musuh lama, tapi juga masa depan dunia. Kalau lo suka sejarah dunia yang bukan cuma pelajaran buku, tapi kisah hidup dan mati yang terjadi sekarang, subscribe.
Karena lo butuh tahu apa yang nggak dikasih tahu berita TV.